Ini untuk kelebihan dan kekurangan yang termoswitch yang batang ini yang saya pegang itu yang pertama, satu, untuk sistem kerjanya itu sama persis kayak termoswitch bawaan mobilnya. Jadi dia Halo teman-teman otomotif, jumpa lagi dengan saya Novan Patria. Ya, ini di video kali ini saya ceritanya mau berbagi pengalaman nih. Pengalaman mungkin buat teman-teman yang ingin merubah kipas radiatornya yang tadinya ikut putaran mesin jadi sistem elektrik seperti mobil baru, atau mungkin mobil baru yang sudah pakai elektrik tapi termoswitchnya udah mulai trouble atau udah nggak mulai akurat kayak gitu. Jadi ini dua alat yang ada di depan saya ini itu adalah solusi buat teman-teman ya, mungkin yang termoswitchnya udah kemakan usia, mau ganti termoswitch tapi harganya untuk termoswitch bawaan mobil atau aftermarketnya itu harganya nggak murah kayak gitu ya. Jadi ini solusi di depan saya ini yang nggak itu ya, nggak menghabiskan kantong banyak tapi emang fungsinya sama, jadi murah tapi memang bener-bener cara kerjanya sama persis kayak gitu ya. Sebelum saya lanjutkan untuk videonya ini, penjelasan kelebihan dan kekurangan termoswitch 2 tipe ini buat teman-teman yang baru hadir di channel saya. Silakan yang belum subscribe, subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Atau mungkin yang merasa video ini bermanfaat, silakan tekan jempol ke atasnya, dan apabila perlu silakan share ke teman-temannya, mungkin bagi yang memerlukan video ini kayak gitu ya. Hehehe. Oke, langsung saja ya dilanjut lagi untuk videonya. Jadi ini ceritanya, di depan saya ini udah ada termoswitch tapi dua tipe, tipenya berbeda. Yang satu digital, yang satu termoswitch batang. Jadi ini kenapa beda ya? Ini sistem kerjanya juga sebetulnya sama, cuman yang satu pakai elektrik, jadi harus ada arus listrik yang masuk. Yang satunya cuma mengandalkan membran, jadi membrannya itu buka tutup atau dia akan aktif atau akan memberikan arus listrik ketika ininya membrannya tersambung secara otomatis kalau kena panas kayak gitu. Jadi ini yang sistemnya yang batang itu kayak gitu, yang ini yang kecil ini hampir sama kayak termoswitchnya punyaan mobil yang ori sistemnya, cuma ini ada sedikit kelemahan yang bikin nantinya nggak akurat juga, ada kekurangannya yang ini. Tapi kalau yang ini banyak kelebihannya banget untuk yang digitalnya kayak gitu. Oke, untuk yang saya bahas dulu yang ini ya, yang batang yang kecil, karena ini kemarin video saya waktu ngerubah kijang punya saya yang tadinya kijang itu sistem pendinginan atau radiatornya pakai putaran mesin tapi sekarang udah pakai elektrik. Itu saya awalnya untuk termoswitchnya pakainya yang ini nih, termoswitch batang ini untuk suhu yang 70 maaf, yang 60 derajat ya saya pakainya ya, karena di pasaran yang 65 atau yang 70 sih ada, cuma ini saya dapatnya yang 60. Bentar nih saya fokuskan karena tulisannya kecil banget, nggak kelihatan. Agak susah ya. Bentar. Ya itu ya, mungkin udah kelihatan ya. Untuk suhunya ini 60 derajat Celcius ya itu ya. Jadi ini nantinya termoswitch yang kecil ini akan aktif di suhu 60 derajat Celcius. Tapi kalau yang ini yang pakai box, dia bisa diatur sesuka hati teman-teman kayak gitu. Mungkin untuk yang box ini di awal video tadi udah saya tampilkan yang terpasang di kijang saya yang sekarang kayak gitu. Yang awalnya saya pakainya ini yang kecil. Mungkin buat teman-teman yang belum menonton videonya, nanti akan saya kasih linknya di bawah di deskripsi. Untuk kelebihan dan kekurangannya akan saya bahas di video yang ini. Nanti
sambil membahas kekurangan dan kelebihan dari thermoswitch ini, akan saya rakit dulu pakai kipas ini ya, pakai kipas extra fan. Nanti untuk sistem pemanasannya saya pakainya cukup pakai ini korek ya, ini ya, pakai korek kayak gini. Dan untuk diagramnya, untuk ininya, skema kabelnya nanti akan saya kasih. Sebetulnya kalau yang pakai thermoswitch batang kayak gini, itu diagram atau skema kabelnya itu sama persis kayak yang di mobil. Jadi ibaratnya apabila thermoswitch yang di mobil itu kondisinya udah mati atau kondisinya trouble, kabelnya tinggal dilepas yang dari thermoswitch mobil yang nancap di mesin, itu tinggal dilepas dihubungkan ke thermoswitch yang kecil kayak gini. Nah nantinya ini kan ada dua kabel tuh, karena biasanya kalau yang thermoswitch di mobil itu juga satu. Nah ini yang satu dapat thermoswitch, yang satunya ini dapat ke body atau ke ground, jadi ditempelkan ke body atau terserah, yang penting, atau langsung ke negatif aki juga nggak apa-apa. Nah ini nanti untuk sebagai pengganti thermoswitch yang ada di mobil, ini cukup digantungkan saja atau ditempelkan di jalur itu ya, di jalur radiatornya, selang radiator. Jadi ini penempatannya di situ kayak gitu. Oke, langsung aja ya, biar nggak terlalu lama videonya. Ini langsung aja proses perakitan di sini di bawah tanpa harus merakit di mesin. Untuk skemanya nanti saya kasihkan. Oke, ini untuk rangkaiannya, untuk rangkaian electric fan-nya udah jadi. Ya ini memang mengetesnya ada di bawah gini, jadi tanpa langsung pemasangan di mesin. Untuk sistem pemanasannya nanti pakainya ini ya, korek kayak gini, korek gas. Dan ini untuk sensornya, sensor thermoswitch-nya saya pakainya yang di sini. Ini thermoswitch-nya thermoswitch yang batang yang saya pakai. Ini memang rangkaiannya masih rangkaian sederhana sekali. Kipasnya ada di sini, kipasnya dalam kondisi mati ya. Dan ini akan saya uji coba nyala dulu. Bisa dilihat ya, dilihat teman-teman, itu untuk kipas extra fan-nya nyala. Dan ini otomatis nantinya akan mati bila suhunya yang dideteksi sama membran yang ada di dalamnya itu kalau udah kurang dari 60 derajat, otomatis akan memutus arus dari ini ya, arus ground atau body. Ini biar cepat saya pakainya air aja, langsung saya celupin. Bisa dilihat untuk kipasnya otomatis sudah mati ya. Tapi untuk ini langsung saja saya terangkan untuk kekurangan dari thermoswitch yang batang ini. Dia apabila suhunya di sekitar mesinnya itu masih panas terus menerus, jadi ini itu mendeteksinya bukan 60 derajat kipas nyala kemudian di bawah 60 derajat, misal masih suhu itu sekitar 50 derajat dia langsung mati atau memutus arus kipasnya, itu bukan. Tapi dia akan memutus arus kipasnya apabila suhu yang dia deteksi itu benar-benar 0 ya, 0 derajat atau udah dingin bagi ininya, bagi membran yang ada di dalamnya. Jadi apabila masih suhunya masih panas, kelemahannya dia itu tetap masih ada arus yang masuk ke kipasnya yang menyebabkan nanti kipasnya tetap nyala terus menerus kayak gitu. Dan apabila nantinya mati kalau suhu mesinnya memang benar-benar udah dingin. Kalau udah dingin
membrannya juga udah dingin, otomatis kipasnya juga nggak akan nyala. Tapi apabila suhunya udah mulai naik lagi sampai 60 derajat, 60 derajat kemudian turun nggak sampai dengan 0, ininya tetap mendeteksi ada tegangan yang masuk ke sini, ke kipas. Jadi kalau saya pribadi mungkin karena ini cara pemasangannya mudah, yang thermoswitch batang ini itu cocoknya buat teman-teman yang darurat aja ya, apabila misal di luar kota ataupun perjalanan jauh bawa kendaraan dan thermoswitch yang ada di mobil itu udah mulai kurang sehat, saran saya jaga-jaga bawa thermoswitch ini aja yang batang. Itu nanti tinggal tinggal pasangnya itu mudah ya. Jadi ibaratnya kalau thermoswitch yang ada di mobil itu mungkin teman-teman nanti bisa cek sendiri, yang bagi mobil-mobil yang udah ada thermoswitch-nya itu kabel yang ada di thermoswitch itu pasti hanya satu. Dan kalau satu kabel kayak gitu, itu cara pemasangannya ke thermoswitch yang batang itu gampang banget. Yang satu kabel ini kan dua kabel tuh, yang satunya kabelnya menuju ke ground atau ke body, yang satunya diarahkan ke atau disambungkan ke kabel yang tadinya di thermoswitch yang sudah terpasang kayak gitu. Jadi ini fungsinya buat darurat saja, daripada si kipas elektrik fan-nya itu nyala terus, apabila kontak on langsung nyala walaupun kondisinya mesin udah dingin. Tapi kalau misalkan mau dilangsung sementara ya itu terserah buat teman-teman, itu adalah pilihan. Nantinya kalau dilangsung itu kekurangannya pasti kalau kontak on otomatis kipas langsung nyala, tapi kalau itu dalam kondisi mesin dingin pun kayak gitu ya kalau dilangsung ya. Tapi kalau dipasangkan ini dulu yang namanya thermoswitch yang batang, apabila mesin itu udah bener-bener dingin, kontak on pun nggak bakal langsung nyala kayak gitu. Jadi yang ini itu fungsinya buat pengganti sementara saja, tapi tidak saya rekomendasikan buat dipakai atau buat pilihan dipakai keseharian kayak gitu ya. Jadi ini cocoknya buat yang darurat aja. Oke, kayak gitu ya. Jadi untuk pembahasan yang thermoswitch batangnya udah cukup ya. Tinggal langsung lanjut ke thermoswitch yang ini, yang ada boxnya kayak gini nih. Nih, nanti untuk cara pemasangannya sekalian aja langsung saya jelaskan. Langsung aja ya, ini dilepas semua rangkaiannya. Langsung proses pemasangan yang ini, thermoswitch yang sistemnya digital. Oke, ini langsung saja ya dilanjut lagi biar videonya nggak terlalu lama juga. Jadi ini untuk skema jalur pemasangan untuk electric fan yang pakai thermoswitch yang digital itu sedikit ada perubahan. Yang awalnya apabila kipas electric fan itu pemutus arusnya thermoswitch-nya dia yang on off-nya diambil dari jalur itu ya, jalur negatif atau jalur massa. Jadi ini itu yang thermoswitch batang itu dia untuk pemutus dan penghubung jalur yang ke massa atau ke body. Jadi apabila panas otomatis jalur untuk penghubung ke massa atau ke body itu otomatis tersambung melalui thermoswitch-nya. Tapi apabila suhunya dingin, benar-benar udah dingin, dia otomatis memutus arusnya atau tidak akan bekerja kayak gitu. Kalau yang pakai thermoswitch digital itu yang diputus arusnya itu bukan yang negatif atau yang ke body atau ke massa, tapi ini yang diputus arusnya itu yang arus positifnya. Jadi yang ada setrumnya ibaratnya gitu ya. Gitu. Jadi ini biar nggak terlalu lama ini videonya, langsung aja ya diuji coba untuk jalur pemasangan ininya. Apakah sudah benar atau sudah bekerja. Dan ini untuk thermoswitch-nya saya setting di suhu 70 derajat. Jadi normalnya mobil itu harusnya kan 80 derajat, tapi ini saya setting menjadi cukup ke 70 derajat aja kayak gitu. Nah ini untuk sensor suhunya dia pakainya cuma gini doang, kayak batang juga, tapi ini nggak akan berfungsi apabila tanpa adanya ini ya, sistem modulnya ini. Jadi kalau ini cuma dipasangkan di mesin aja ini nggak akan memutus arus
walaupun memang bentukannya hampir sama kayak yang ini, yang thermoswitch batang. Ini bentuknya agak bulat, kalau ini bentuknya agak mengotak, agak kotak-kotak gimana gitu ya. Oke, ini langsung aja ya saya panaskan. Nanti kalau suhunya mencapai 70 derajat, ini untuk selisih suhunya sekitar 75. Jadi nantinya 70 derajat itu kipas akan mati, apabila akan nyala itu di saat suhunya itu 75 derajat kayak gitu. Oke, ini langsung saya uji coba. Mungkin teman-teman bisa sambil itu ya, melihat menaiknya suhu, dia otomatis itu naik sendiri. Suhunya langsung naiknya cepat ya, ini lebih sensitif banget, walaupun lebih kecil ya kondisinya karena dia memang digital. Ini nggak usah saya masukin ke air, cukup kena angin aja, dia kalau udah mendeteksi suhunya di bawah 70 derajat udah mati. Apabila saya nyalakan lagi, dia akan nyala lagi. Tuh, kena panas sedikit dia langsung nyala. Ini cukup saya angin-angini aja, langsung turunnya cepat. Dia lebih sensitif. Jadi dari kedua thermoswitch ini ada kekurangan dan kelebihannya kayak gitu. Dan kalau mungkin teman-teman kondisinya nggak darurat, mau hanya ingin ibaratnya dirubah ke pakai yang digital buat mobilnya biar bisa diatur suhunya di dalam mobil, itu bisa. Cuman ada sedikit perubahan jalurnya di sektor kipasnya kayak gitu ya. Jadi yang awalnya dia pemutus arusnya jalur negatif, nanti dirubah untuk jalur pemutusnya itu pakai yang jalur positifnya kayak gitu. Tinggal digeser aja kayak gitu ya sistem kerjanya. Oke, mungkin cukup itu saja ya untuk ini uji coba thermoswitch yang digitalnya kayak gitu. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup segitu saja ya, karena ini kan saya hanya membandingkan dua thermoswitch yang digital yang pakai membran sama persis seperti thermoswitchnya mobil yang bawaannya. Cuma kalau thermoswitchnya mobil itu lebih sensitif juga, jadi apabila dia suhunya udah mendeteksi udah nggak sesuai target dia, apabila misal dibikin batas maksimalnya 70 derajat baru kipas nyala, kalau udah di bawah 70 otomatis sudah memutus arus, kipasnya otomatis mati. Tapi kalau yang ini yang kecil itu harus benar-benar kalau kondisi mesin udah benar-benar dingin baru kipasnya itu mati. Jadi kekurangannya itu mungkin teman-teman nanti bisa dicatat sendiri ya. Jadi saya akan membahas yang kelebihan dan kekurangan yang ini. Untuk kelebihan dan kekurangan yang thermoswitch yang batang ini yang saya pegang, itu yang pertama, satu, untuk sistem kerjanya itu sama persis kayak thermoswitch bawaan mobilnya. Jadi dia pakai membran, yang di mobil pun juga pakai membran kayak gitu. Jadi pemutus arusnya itu cuma pakai membran, dan ini jalurnya pakai jalur itu kelistrikannya pakai jalur yang negatif, atau ke massa atau ke bodi. Jadi apabila kipas nyala itu atau kipas mati, ini yang menjadi saklarnya, saklar on off dari jalur kabel yang negatif kayak gitu. Jadi kelebihannya ini yang pertama, sistem kerjanya mirip kayak yang di mobil atau thermostat bawaan mobil. Tapi untuk kekurangannya, dia kalau suhunya belum benar-benar dingin, kipasnya dia nggak akan mati, nggak akan memutus arus kayak gitu, karena dia kurang sensitif untuk pengukuran suhunya yang thermoswitch batang ini. Lah ini saya akan membandingkan dengan yang thermoswitchnya pakai box kayak gini. Dia untuk thermoswitch yang pakai box, untuk pembaca suhunya dia pakainya kayak gini juga, persis hampir sama, cuma ini fungsinya hanya untuk membaca suhu saja, nggak bisa untuk pemutus arus yang di bagian
yang box, yang thermostat boxnya ini, yang model batangnya dia untuk membaca suhu aja, bukan untuk pemutus arus kayak gitu ya. Untuk sistem pemutus arusnya ini ada di 3 kabel ini ya. Jadi ini kabel yang merah itu kabel untuk ke kontak atau ke ACC yang ada di mobil. Kemudian untuk yang kabel hitam itu ini untuk ke negatif aki atau ke bodi kayak gitu ya. Kemudian untuk yang kabel warna biru yang saya pegang ini yang terakhir itu untuk ke jalur positifnya kipas elektrik fan-nya kayak gitu. Jadi untuk yang ini itu pemasangannya memang agak rumit karena ini pakai jalur-jalur kabel kayak gini yang otomatis mencari jalur kabel buat merubah sistem dari perkabelan elektrik fan-nya kayak gitu. Kalaupun udah pakai elektrik fan untuk mobilnya dari pabrikan pasti ada sedikit perubahan kalau mau pasang yang thermostat tipe yang pakai box kayak gini. Berbeda kalau yang pakai batang. Kalau yang batang apabila thermostatnya ada sedikit trouble atau gangguan itu tinggal langsung plug and play, tinggal dipasang. Kalau di jalan ya sampai terjadi thermostat itu gagal bekerja ya otomatis tinggal diganti saja pakai ini, tinggal pasang-pasang kabel saja, tinggal disambung, selesai. Kalau yang ini harus cari jalur dulu kayak gitu. Tapi untuk kelebihannya yang pakai ini, pakai thermostat yang pakai box, dia untuk sensor ininya, sensor thermostatnya ini dia lebih sensitif. Jadi cara kerjanya bener-bener sensitif banget, sama persis kayak thermostat yang ada di mobil kayak gitu. Jadi kelebihan dan kekurangannya untuk yang ini pemasangannya agak ribet. Tapi untuk yang tahu jalur kabel silakan saja. Tapi untuk tingkat kesensitifan untuk yang ini, yang jalur untuk yang thermostat digitalnya, dia untuk sensitifnya itu lebih bagus daripada yang thermostat yang batang kayak gitu. Oke, mungkin untuk videonya cukup sampai di sini untuk pembahasan atau pembandingan antara thermostat yang batang dengan yang digital kayak gitu. Jadi buat teman-teman mungkin kalau yang mau merubah ke electric fan bisa pilih ya kedua ini. Dan ini pun untuk yang thermostat digitalnya saya jual juga. Kalau yang berminat bisa menghubungi DM di Instagram saya ini kayak gitu ya, atau mungkin bisa menghubungi melalui kolom komentar di YouTube di bawah sini. Tinggal kolom komentar aja diisi, Mas saya berminat, nanti saya bisa mengarahkan untuk sistem pemesanannya kayak gitu. Mungkin cukup sekian saja untuk video kali ini. Saya Novan Patria, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan like dan tekan subscribe-nya nih buat teman-teman yang baru hadir di channel saya ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-temannya juga bagi yang mungkin memerlukan video untuk pembahasan thermostatnya. Saya Novan Patria, sampai jumpa di next video. Dadah.